Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz sudah Ya, mau bersedia terkait talak kinayah Pak Ustadz. Eh, jadi kalau untuk ini kebetulan memang pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya boleh saya bercerita sedikit singkat mengenai latar belakang permasalahan antara saya sama keluarga ya Pak Ustadz ya. Saya dan istri itu memang dari April 2024 itu eh, sudah sepakat untuk tinggalnya berpisah dulu gitu. Tapi ini karena murni karena memang pekerjaan. Jadi istri sudah masuk kerja setiap hari. Jadi tinggal sementara kami sebenarnya tadinya punya rumah di tapi itu dengan kerelaan sebenarnya maksudnya tidak ada masalah atau apapun. Nah, hanya karena kita sudah punya anak satu, jadi kita apa harus ada yang jaga kan gitu. Nah, sementara memang selama ini sama ibu mertua saya gitu dan anak juga sudah sekolah. Permasalahannya karena pertamanya sebelumnya sih saya lancar ke sana gitu. Jadi setiap weekend atau setiap hari kerja itu saya ke menginap di sana. Tapi ada permasalahan tertentu lah ya, dari awal Juni itu ibu mertua saya itu ngeblok nomor saya Pak Ustadz. Nah setelah itu kan saya tidak tahu kan maksudnya apa nih sampai memblok seperti itu. Jadi suasananya membuat saya jadi suasana tidak nyaman ketika saya berkunjung ke itu. Dan waktu itu juga sudah saya sampaikan ke istri saya, namun memang tidak ada solusi ya seperti apa gitu. Nah itu terus seperti itu sampai dengan kemarin singkatnya adalah dan sebenarnya saya juga untuk apa solusi yang lainnya saya meminta istri saya untuk ya udah kalau seperti itu ke gitu kan setiap weekend misalnya gitu di arrange misalnya satu bulan sekali atau satu bulan dua kali gitu cuma memang istri agak susah mungkin saya juga ada memaklumi karena memang capek ya gitu kalau weekend Sabtu Minggu sudah kerja gitu kan sejak sejak dari itu memang saya jadi merasa kecewa sih Pak Ustadz. Maksudnya kenapa sih saya tidak bisa bertemu dengan leluasa dengan istri saya gitu. Nah setelah itu pas kemarin akhir September sebenarnya itu saya melihat istri saya pergi dengan keluarganya ke ya, daerah Jakarta yang lain gitu kan. Nah itu tapi sebelumnya dia eh, apa bilang katanya ada pekerjaan atau semacamnya lah gitu. Nah, dan dari situ saya merasa agak tambah kecewa lagi gitu. Jadi selama berbulan-bulan ini saya tidak bisa leluasa ketemu istri sama anak. Ketika melihat itu saya terus terang cemburu Pak Ustadz. Jadi kenapa istri saya untuk jalan-jalan ke daerah yang kurang lebih jaraknya ya nggak beda jauh lah sama gitu. Tapi kalau diajak ke tidak mau. Tapi di sisi lain saya masih belum nyaman untuk ke eh, ke tempat kediaman istri tersebut karena tadi ibu mertua saya memblok nomor bahkan tidak satu nomor aja tapi dua nomor gitu Pak Ustadz. Nah itu dan membuat saya belum nyaman untuk ke sana. Nah waktu itu, nah setelah itu saya akhirnya dalam keadaan sakit WA terus ke istri saya gitu. Intinya sih sebenarnya saya ingin kayak menunjukkan perhatian aja sih, menunjukkan apa yang saya rasa gitu Pak Ustadz. Saya pengennya saya itu berbarengan dengan mereka. Nah, kata-katanya itu banyak saya lontarkan kepada istri saya di melalui WhatsApp. Yang pertamanya sih, sebenarnya sih kalau kalau yang menurut dia adalah talak kinayah itu karena kebetulan saya sama istri adalah orang Kristen, jadi ini saya coba bacakan terjemahan dalam kurang lebih dalam bahasa Indonesianya gitu. Di isi WhatsApp tersebut adalah ya udah eh, nggak bisa begini terus kondisinya. Jadi hidup itu harus normal gitu, sama seperti rumah tangga orang lain. Menurut istri saya itu adalah bentuk dari talak kinayah gitu. Tapi sebenarnya maksud saya adalah saya itu ingin merespon. Jadi dari sebelum WA saya tersebut itu kita sudah berbincang memang, maksudnya sudah ada perdebatan gitu. Saya ingin maksudnya saya itu merasa istri itu menyalahkan suaminya gitu, tidak mau. Padahal istri itu sebenarnya tahu kondisinya kenapa saya tidak mau. Karena kan tadi yang saya bilang saya belum nyaman gitu. Terus istri juga kan bilangnya kenapa tidak jemput hari 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 Jumat atau hari Sabtunya kemarin kan kemarin istri saya sudah bilang bahwa dia itu ada pekerjaan gitu, tapi tiba-tiba dia tanpa memberitahukan saya dulu pergi ke
tempat yang lain gitu. Jadi saya merasa lebih mementingkan istri saya itu lebih mementingkan keluarganya lah daripada keluarga kecil dia sendiri gitu. Jadi saya WA tersebut adalah untuk sebenarnya menginginkan kondisi rumah tangga yang sama dengan orang lain gitu. Maksudnya bukan berjauhan atau susah bertemu seperti ini gitu. Bukan maksud maksud saya ingin hidup normal itu adalah bukan apa saya ingin bercerai dengan dia gitu, tapi saya ingin keluarga kita tuh ya normal-normal lagi aja gitu, Pak Ustadz. Beberapa kan itu maksudnya perdebatannya juga dalam satu kejadian ya Pak Ustadz ya panjang gitu kan. Sebenarnya saya waktu itu memang jadi ada yang mau saya diskusikan dengan keluarga saya. Sebenarnya saya yatim piatu kondisinya, tapi saya punya kakak gitu. Nah, saya sama kakak yang di pertama itu yang kedua itu yang memang mau ada perjanjian untuk kayak jual beli tanah gitu. Dan saya kebetulan memang sekarang itu kemarin kondisinya memang sedang membutuhkan dana yang banyak untuk renovasi rumah gitu. Nah, waktu itu saya kan waktu berdebat-debat itu terus saya bilang ya nggak tahu lah saya lagi diskusi gitu sama keluarga kan soalnya maksudnya nggak bisa begini-begini terus gitu maksudnya. Itu juga kata istri saya itu dianggap itu sudah berniat. Maksud saya bukannya kalau ini kan diskusinya juga bukan untuk mengarah untuk menceraikan gitu kan. Kalau menurut saya, kalau misalnya pun ada niat untuk menceraikan, masa saya harus diskusi dulu dengan kakak gitu kan. Maksudnya kan itu setahu saya memang kalau untuk menceraikan kan kewenangan atau hak sepenuhnya dari suami kan ya Pak Ustadz ya. Jadi tanpa perlu adanya diskusi dulu dengan kakak saya pun sebenarnya tidak maksudnya niat itu pun harusnya ada gitu. Cuma kan ini saya akan membahas hal yang lain gitu. Karena ini terkaitan Pak Ustadz. Jadi maksudnya biar saya dapat uang banyak dengan menjual aset yang ada di daerah tersebut, nanti saya akan mengontrakkan rumah yang ada di setelah itu nanti saya bisa dekat gitu dengan anak dan istri saya. Saya mau pindah mau ngekos di daerah seperti itu. Itu maksud saya tuh seperti itu, tapi dicap oleh istri saya bahwa itu adalah sebagai niatan gitu. Itu itu apa yang perdebatan yang malam-malamnya ya Pak Ustadz ya. Terus besoknya pagi-paginya itu kita debat lagi, tapi dengan hal yang sama sih. Terus kalimat yang saya ungkapkan seperti ini, kan istri saya sempat bilang gini, ya udah kan bisa sendiri dulu juga sendiri kemana-mana kan katanya gitu. Terus saya WA gini untuk merespon pernyataan istri saya sebut ke- kan eh, belanja sayuran gitu kan, maksudnya untuk belanja sayuran waktu itu konteksnya. Saya bilang, wah masa ke pasar sendiri gitu. Kalau gitu mah mendingan sendiri aja. Aku bilang gitu. Sendiri lagi aja aku bilang gitu kan Pak Ustadz mendingan sendiri kalau seperti itu mah mendingan sendirian sendiri apa mendingan sendiri lagi aja. Nah itu juga menurut istri saya itu adalah talak kinayah juga gitu. Nah padahal kan saya bukannya mau seperti itu ya, cuma saya hanya merespon dari ucapannya dia. Tapi saya sih sebenarnya mengharapkan jawaban dari dia tuh gini, maksudnya ya udah nanti kalau aku ajarin, aku temenin belanja gitu ke Superindo atau ke pasar gitu. Tapi sebenarnya tidak ada niatan saya untuk eh, dari saya untuk berpisah dengan dia, tapi saya tuh pengen ditemani lah gitu. Jadi bukan bukan ada niatan untuk seperti itu gitu. Terus ada kalimat lagi setelah itu, aku mah ingin kehidupan yang normal, aku bilang gitu. Aku mah mencari kehidupan yang normal. Maksud yang normal ini kan tadi ya Pak Ustadz, ya maksudnya kan kita jarak bukan jarak yang sangat jauh gitu kan. Jadi hanya 1 jam atau 1,5 jam aja itu udah nyampe sebenarnya. Cuma kok sangat susah sekali gitu beberapa bulan ini kalau kita ketemu mau saya ke mau saya ke atau istri ke gitu. Nah itu kan sebenarnya untuk keluarga itu kan bukan hal yang normal kan Pak Ustadz seperti itu. Nah maksud saya adalah saya ingin kehidupan kita tuh normal gitu. Saya tuh ingin mencari kehidupan yang normal, bukan yang seperti ini gitu. Saya udah banyak kehilangan momen-momen dengan Itu bisa eh, diperingkas, Pak. Saya sudah paham itu. Kalimatnya nggak usah diulang-ulang. Yang bagian oh ya situ saya sudah baik. paham. Eh, Nah, sekarang oke. itu Nah saja. setelah itu Jadi yang
yang sudah Oke, saya pahami, nggak satu usah lagi Pak diulang-ulang Ustadz. nanti. Baik Pak Ustadz. Satu lagi sebenarnya ada satu yang memang kalau di bahasa Inggris itu kan kayak sudah gitu kan. Nah, menurut istri saya penggesan atau sudahan itu artinya menyudahi kawinan. Padahal saya sebenarnya di hari berikutnya itu kan kita debat lagi dengan masalah yang sama. Saya bilang ya udah ya kan emang sama-sama lagi ini kan lagi apa kerja kan gitu. Ya udah saya capek aku bilang gitu. Terus ya udah kata-katanya ada dua nih ada ya udah geus we capek ada yang geusan we gitu kan. Itu kan sebenarnya saya itu sama itu ingin mengakhiri perdebatan karena memang istri saya susah di apa ya kayak nggak menangkap apa yang saya inginkan dan kita juga lagi bekerja gitu. Nah itu kata-kata yang menurut dia sebenarnya adalah eh, bentuk sebagai tata kinayah gitu Pak Ustadz. Nah saya ingin bertanya apakah menurut Pak Ustadz seperti apa gitu. Mohon iya baik Pak Ustadz. Intinya gini, saya sudah paham dari gini. Lapat kinaya atau bukan, tadi kalau dibilang kinaya juga tidak masuk. Karena kinaya itu baru berpengaruh kalau ada niat. Kalau tidak ada niat, nggak pengaruh. Jadi ada niat mau talak atau tidak. Kalau tidak, maka tidak berpengaruh. Itu satu tuh. Maka yang tadi kalau Gimana Pak Ustadz? Boleh diulang lagi Pak Ustadz? kalau kinayah lapasnya, maka butuh niat, Pak. Kalau tidak ada niat, maka tidak pengaruh. Artinya tidak Iya, sampai jatuh talak. Paham ya poin satu ini ya? paham Pak. Oke. Nah, terus yang kedua, saya tetap mau Pak jatuhkan talak. Sorry, talak tegas ataupun talak kinayah, saya nganggap semuanya nggak sah, Pak. Ini negara hukum, Pak. Semuanya diatur negara. Kenapa sampai mau putuskan itu jatuh talak? Iya baik Pak. Jadi ada karena memang eh, kan ada beberapa sumber referensi ya Pak Ustadz ya. Maksudnya kalau di kita kan memang hukum di Indonesia juga apa mengatur juga kan gitu. Tapi ada juga yang memang sumbernya dari apa ada beberapa yang referensi yang berbeda lah Pak Ustadz gitu ya. Jadi sebenarnya Ya, eh mudahnya gini, Pak. Apa Bapak nggak ya, percaya dengan negara ini yang lewat Kementerian Agama dan Pengadilan Agama membuat suatu hukum, ya, menetapkan suatu hukum itu lepas dari dalil. ya, So, kita berpikir logis saja dulu deh. Sebelum Bapak bandingkan pendapat-pendapat yang Bapak sudah baca. Apa pengaruhnya kalau seorang ustadz atau kiai putuskan bahwasanya ini jatuh talak sedangkan pengadilan bilang tidak jatuh talak? Apa pengaruhnya itu? tidak ada ya Pak Ustadz. Hmm. Ih, percuma kiai bilang jatuh talak. Ternyata dibawa di pengadilan, pengadilan bilang enggak, kalian masih status suami istri. Coba gimana coba? Ya, Bingung kan? cuma itu menimbulkan kegamangan, kewaswasan dan kebingungan kita sih Pak Ustadz. Kewaswasan dan kebingungan karena nggak ada ilmu. Kewaswasan, kebingungan itu karena kurang paham ilmu. Gitu. Betul Pak Kalau sudah Ustadz. paham ilmu, nggak akan kebingungan. Nggak, saya belum jatuh secara resmi. Karena Bapak nanti serba bingung lagi selanjutnya nih. Betul Pak Ustadz. Iya, kenapa nggak percaya sama negara aja selesai? Iya baik. Nah, Berarti sekarang maksudnya saya nggak mau bahas masalah konsultasi. talak itu. Saya mau bahas tentang pertengkaran antara bapak dengan istri terus nih. Iya baik. Harus diperbaiki. Percuma kita bahas-bahas talak terus, Pak. Tanpa ada Iya Pak. perbaikan kayak gini terus. Nanti tiap hari kayak gitu terus. Apa nggak capek kayak gitu, Pak? Iya betul Pak Ustadz. Ini juga sebenarnya kan saya karena sudah merasa berbulan-bulan tidak ketemu sama anak dan istri Pak Ustadz. Iya, Susah makanya ketemu. sekarang kalau ini ya, saya kasih solusi ya. Minta maaf saya sama istri. Ini ngalah aja lah. Turunkan ego. Udah Minta maaf lagi, buktinya istri belum pulang kok. Jangan bilang ya. sudah-sudah, Pak. Kalau sudah itu harus istri pulang. Itu berarti belum selesai. Minta maaf. Begini Pak, eh, mungkin Bentar, konteksnya saya kasih kasih nasihat dulu. Saya nggak bisa dipotong yang ini. oh ya, ya. Baik Pak Ustadz. Jadi kasih minta maaf dulu sama istri. Minta maaf yang tulus pada dia. Ngalah dalam masalah ini lebih selamat. Demi terjalinnya hubungan rumah tangga lagi. Itu tujuan utama. Satu. Terus yang kedua, ini biar tidak bertengkar terus. Ingat, tujuan nikah itu mau apa sih? Ya, Kembalikan lagi ke tujuan pernikahan. Saya menikah itu untuk raih sakinah, mawaddah, warahmah. Maka wujudkan itu.
Dengan sakinah saya dapat ketenangan, dengan mawaddah saya dapat kasih sayang, kemudian rahmah, artinya kasih sayang terus-menerus ada sampai masa tua nanti. Maka perbaiki di situ. Goalnya adalah, tujuannya adalah capai surga. Itu dulu Betul, Pak Ustadz. diperbaiki. Kalau tanpa tujuan, ya ini nanti bertengkar terus. Karena nggak ada yang mau mengalah di sini. Ya, betul, Pak Ustadz. Terus yang ketiga, ingat anak-anak. Anak-anak itu kena masalah besar ketika orang tuanya itu pisah. Maka tadi saya bilang awal, langkah awal itu Pak, itu minta maaf. Ya, harus turunkan ego. Benar-benar mohon sama istri gitu. Nggak boleh bilang, ah saya tetap nggak memaafkan dia gitu. Nggak bisa Pak. Nggak akan selesai nih masalah. Karena anak nanti jadi rugi di sini. Ya, Lalu yang keempat, evaluasi diri masing-masing tuh. Istri perbaiki diri, suami juga masing-masing perbaiki diri. Nggak usah pingin yang lainnya berubah, nggak usah. Masing-masing mau perbaiki diri. Terus yang kelima, perbaiki cara komunikasi. Karena sumber masalahnya ini komunikasi nih. Ini jaraknya jauh Pak ini Pak. Karena Nabi SAW itu tidak sarankan kepada Fatimah binti Qais ketika dia itu memilih suami yang kasirul asfar. Dia pilih suami itu yang dia mau pilih suami ya, artinya ada yang mau lamar dia ya, itu sering bepergian, Pak. Kenapa sering bepergian Nabi SAW tidak sarankan? Karena ya LDM, long distance marriage, punya problem di situ. Maka lebih bagus itu dekatan, nggak jauh-jauhan, apapun alasannya. Terus yang berikutnya lagi, kurangi campur tangan pihak luar. Ini mertua ini yang harus di ini juga. Artinya baiknya istri nggak di tempat mertua gitu loh. Ambil dia. Kalau enggak ada ibunya dia campur tangan terus, nggak selesai-selesai Pak ini. ya, Pak. Terus yang berikutnya lagi, banyak sabar hadapi istri. Istri hadapi suami sabar, suami hadapi istri juga sabar. Dua-duanya sabar. Lalu libatkan Allah dalam solusi. Kalau ingin rumah tangga langgeng sampai ke surga, Pak. Itu nasihat saya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Eh, ya, untuk yang masalah ibu mertua, sebenarnya kemarin setelah adanya masalah ini, kami kan sempat temukan untuk konfirmasi gitu, dan setelah itu ibu mertua sebenarnya sudah tidak memblok nomor saya lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya saya sama ibu mertua saya sampai saat ini udah tidak tidak bermasalah. Saya pun sebenarnya antara istri kalau mau tinggal dengan ibu mertua atau kami tinggal dengan ibu mertua, saya tidak ada permasalahan sama sekali Pak Ustadz gitu. Cuma karena kemarin memang saya tidak tahu kenapa saya bisa diblok seperti itu, dan istri juga tidak tidak bisa memecahkan itu, makanya saya jadi ragu-ragu untuk ke sana gitu. Nah, terus berarti kan sebenarnya untuk masalah talak kinayah itu sebenarnya sudah tidak usah dibicarakan lagi ya Pak Ustadz, karena Gak memang usah. tidak tidak ada niatan, saya pun murni benar, demi Allahnya saya tidak ada niatan untuk itu, malah saya inginnya sama mereka bareng-bareng dekat dan berinteraksi gitu. Itu ya. Ada lagi. Eh, Iya Pak, nah terkait masalah niat itu gimana Pak? Maksudnya ya berarti kan tetap ke talak-talak lagi kan? Maksudnya bagaimana cara saya untuk apa ya, meyakinkan istri saya bahwa dengan dia mengenai ini itu adalah talak kinayah, itu adalah memang salah gitu. Makanya saya juga meminta pandangan dari Pak Ustadz untuk masalah ini. Ya, bawa ke pengadilan pun nggak ada pengadilan yang setuju kayak gitu, Pak. Kalau Kalau di apa pengadilan pun sebenarnya kalau ini masalahnya sampai ke sana tidak akan di apa dijudge bahwa ini adalah talak kinayah gitu ya Pak Ustadz ya. iya, bukan bukan tidak just itu talak kinayah, tetapi memang prosesnya itu nggak dianggap oleh oleh pengadilan sampai diproses di pengadilan, Pak. Itu kan lebih menyelamatkan orang, Pak. Kasus-kasus Poin tanah air kita itu pertama, banyak rakyat Indonesia itu kurang dalami ilmu agama, satu tuh. Terus yang kedua, mudah keluar kata talak. Sehingga kalau ini tidak dilindungi, betapa banyak tiap hari orang itu talak istrinya tuh. ya betul. Kasihan. Melindungi dari istri juga ya Pak Ustadz ya. Kan ada juga yang talak tiga langsung gitu kan misalnya. Eh, Iya. jadi kan itu Maka udah lebih menyelamatkan orang di sini. Sehingga tidak langsung pisah, masih ada mediasi gitu. ya, Pak Ustadz. Gitu. Clear sih Pak Ustadz sebenarnya. Kalau dari saya ini membuat hati saya jadi tidak was-was lagi. Ya mudah-mudahan tadi apa saya bisa menjalankan tadi nasihat dari Pak Ustadz. Saya akan coba.
mudah-mudahan kelanggengan apa rumah tangga saya, maksudnya rumah tangga saya baik saja lagi gitu dengan Iya, seperti ini. Saya tidak ada niatan dari saya sedikit pun demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak minta untuk kita cerai gitu. Itu aja sih, Pak Ustadz. siap. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz, atas cerahannya. Saya pamit, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Saya followernya Pak Ustadz, jadi kemarin saya lihat di Instagram, saya coba konsultasi ini deh gitu ke Pak Ustadz Abdul. Ya Allah barik fiik. Semoga rumah tangganya langgeng terus, Pak. Masalah-masalah Amin. kelar selesai dengan cepat. Terima kasih Pak. Tapi nanti kalau misalnya memang untuk konsultasi lanjutan, misalnya kalau istri saya mau, misalnya itu bisa ya Pak Ustadz ya. Misalnya kita berdua gitu untuk biar lebih Iya lebih apa? bagus Biar ya. lebih bagus lagi berdua gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Iya bisa, Pak. Lebih bagus itu. baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.